Dan kembali lagi bersama kami. Saat ini memang kita dikejutkan oleh pernyataan Puan Maharani terkait ucapan Presiden ke-7 Republik Indonesia sekaligus mantan kader terbaik PDI Perjuangan, Pak Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDI Perjuangan. Kemudian Mbak Puan ini langsung merespon tegas terkait kemangkiran Hasto yang dipanggil oleh KPK. Ternyata di sini Puan memberikan berita yang sangat mengejutkan kepada kita semua. Bahkan Puan Maharani menyinggung-nyinggung soal warga negara yang baik yang seharusnya mentaati hukum dan tentu saja menghormati setiap proses hukum yang ada. Apalagi Hasto Kristianto ini sudah berstatus tersangka. Saya melihat di sini Puan seolah kurang puas dengan situasi yang ada. Puan seolah sangat tidak suka dengan sikap Hasto yang memang sudah berstatus tersangka namun terlihat acuh dalam proses hukum yang ada. Namun tentu saja kita harus telisik informasi ini lebih lanjut karena kita akan menemukan beberapa fakta yang sangat-sangat mengejutkan dalam hari ulang tahun PDI Perjuangan ini yang seolah menjadi bencana baru untuk Hasto. Karena memang pada awalnya antara Jokowi kemudian hari ulang tahun PDI Perjuangan ini memicu perhatian terutama saat Megawati memberikan orasi dan paling mengejutkannya adalah ketika PDI Perjuangan memutuskan untuk tidak mengundang perwakilan pemerintah. Karena kita tahu bahwa biasanya dalam hari ulang tahun partai, baik partai itu oposisi maupun tidak, dan termasuk pada situasi PDI Perjuangan ini, biasanya mengundang perwakilan pemerintah. Bahkan saat hari ulang tahun sebelumnya pun mengundang presiden. Pada saat itu presiden ke-7 masih memimpin, Pak Jokowi memberikan pidato-pidato kenegaraannya di sana. Pak Jokowi banyak menyinggung kita sebagai warga yang demokrasi harus mentaati hukum. Lalu kenapa pada saat ini PDI Perjuangan kok tidak mengundang perwakilan dari pemerintah? Bahkan kita tahu bahwa pada hari ulang tahun Partai Golkar, Golkar dengan sangat luar biasa mengundang perwakilan dari PDI Perjuangan yang pada saat itu dihadiri langsung oleh Puan Maharani. Bahkan Puan duduk dalam barisan terdepan. Ini tentu saja memperlihatkan kepada kita semua situasi yang berbanding terbalik dan sangat luar biasa kontrasnya. Lalu bagaimana kelanjutannya? Langsung kita simak terlebih dahulu. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 pada seluruh keluarga besar. Terima kasih Pak Jokowi. Kira-kira apa ada pesan sendiri atau yang suatu hal yang biasa saja karena kan sudah makan banyak. Ya terima kasih Pak Jokowi atas ucapannya ada PDI Perjuangan untuk hari ulang tahun ke-42 PDI Perjuangan. Tanggapan pembukuan terkait Mas Hasto mau datang ke KPK pada hari besok bagaimana? Siapa? Sebagai warga negara tentu saja harus mematuhi proses hukum yang sekarang sedang berlaku atau berjalan dalam proses hukumnya. Ini kandidatnya belum. Kita belum bicara hal itu. Kira-kira akan digantikan nggak Pak? Setiap kongres setiap proses kongres di setiap partai politik itu kan biasa kalau kemudian terjadi pergantian di struktur di partainya. Jadi itu kan nanti kita lihat di bulan April insya Allah PDI Perjuangan akan melaksanakan kongres. Kami solid, kami yakin insya Allah bahwa kongres adalah proses tertinggi dari proses internal suatu partai, bukan hanya PDI Perjuangan. Jadi kami meyakini bahwa semuanya akan saling menghormati dan menghargai bahwa proses di semua partai itu akan dijalani di internal partainya tersebut. Ya kita lihat dulu apa yang akan terjadi. Kita
praduga tak bersalah dulu. Nah, maksudnya tadi tidak lanjut yang tadi mempertegas kalau apa namanya PDP solid dan tidak ada kayak tapi yang bekas sebenarnya Pak Ikan Sibowo seperti itu kalau misalkan karena Pak langsung tersangka jadinya betul harus mundur. Ini berarti kan nggak ada kayak gitu ya? Ya, kita jangan berandai-andai, kita saling menghargai dan menghormati proses internal yang ada di suatu partai. Jadi ya kita ikuti proses yang ada di partai PDI Perjuangan. Prosesnya itu untuk internal adanya di Kongres ya, jadi nanti kita ikuti Kongres itu akan berjalan seperti apa, dan Kongres itu masih bulan April yang akan datang. Tadi Pak Prabowo kan Bu Mega kan menyinggung bahwa ada Pak Prabowo merindukan nasi goreng itu. Ini ada sinyal-sinyal emang merapat atau seperti apa? Hubungan silaturahmi dan hubungan kekeluargaan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo sudah berjalan jauh-jauh lama sebelumnya, jadi hubungan itu tetap berjalan dengan baik. Sinyalnya akan bergabung buat? Tadi sudah saya jawab, terima kasih Pak Jokowi atas ucapannya. Sinyalnya akan bergabung ke tim apa kan? Kita lihat nanti setelah Kongres. Bapak terkait isu Pak Jokowi akan mau menjadi ketua PDIP gitu, apakah saya aja berantem dulu karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu untuk membantu yang namanya polisi. Ini gampang ngomongnya, polisi dan kejaksaan, karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi, saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka, kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mau mana dia? Saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewi. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh, ya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini, itu enggak benar, bla bla bla. Siap salah. Kalau nggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari nggak kayak robot, mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar, mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang terocok. Nah, coba saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat